apa yang diajarkan, apa yang diberikan, apa yang dijelaskan oleh guru agung kita pada saat pertama kali. Guru agung kita mengungkapkan apa yang beliau capai pada saat pencerahan sempurna. Sangat menarik, saudara. Yang pertama kali beliau sentuh adalah persoalan penderitaan umat manusia. Persoalan yang menjadi persoalan semua orang. Siapakah di antara manusia-manusia itu yang ingin menderita? Tidak ada. Semuanya akan menderita. Semuanya ingin bahagia. Justru itulah yang disentuh pertama kali oleh guru agung kita. Penderitaan. Tetapi saudara, benarkah kita ingin membebaskan diri ini dari penderitaan? Sungguh-sungguhkah umat manusia ingin bebas dari penderitaan? Umumnya tidak. Manusia umumnya tidak membebaskan penderitaan, tetapi hanya menutup-nutupi penderitaan. Karena menutupi penderitaan, maka sangat sulit melihat sebab penderitaan. Guru agung kita menunjukkan tanha itulah sebab penderitaan. Nandi raga sahagatra tatra pinandini. Nafsu keinginan itu selalu diikuti oleh kesenangan. Dan kesenangan itu mencari-cari kesenangan di sana dan di sini. Dan kalau saudara memenuhi itu, saudara merasa menyelesaikan penderitaan. Padahal hanya menutupi penderitaan. Menutupi penderitaan dengan mencari kesenangan di sana dan di sini. Izinkan saya mengutip salah satu ayat dari Dhammapada. Biasanya kami memilih ayat-ayat yang membangkitkan, yang menyenangkan. Hanya mungkin kali ini lebih tepat kalau kami mengutip ayat yang amat menakutkan. Nati raga samo agi. Anda melihat api yang membakar rumah-rumah, membakar hutan, membakar, bahkan membunuh makhluk-makhluk. Namun guru agung kita mengatakan api raga hawa nafsu adalah api yang tidak bisa ditandingi. Betapa dahsyatnya api nafsu itu. Tidak hanya membakar hutan-hutan, tidak hanya membakar rumah-rumah. Membakar kehidupan kita dari satu kelahiran ke kelahiran selanjutnya. Nati raga samo agi. Nati dosa samugahu. Kalau ada penerkam, kalau ada jebakan, kalau ada binatang buas yang menerkam manusia, maka guru agung kita mengatakan
Kebencian itulah penerkam yang sangat dahsyat. Tidak ada yang menandingi di dunia ini. Nati moha samang jalang. Ada jala yang halus sekali, jaring yang halus sekali, tidak tampak oleh mata kita. Tetapi jaring ini sangat dahsyat, saudara. Jaring itu akan menjaring kita. Mencari kepuasan, mencari aktualisasi diri. Kesombongan, memamerkan kemampuan. Itulah keakuan, itulah moha. Jaring yang amat dahsyat sekali. Tidak ada yang menandingi jaring jala ini. Nati moha samang jalang. Dan akhirnya Guru Agung kita mengatakan, nati tanha sama nati. Kalau Anda membaca banjir di mana-mana menghancurkan, menghanyutkan tebing-tebing. Menggelontorkan tebing-tebing, menghanyutkan desa, membunuh banyak macam, membawa banyak macam korban. Maka Guru Agung kita mengatakan tanha nafsu keinginan itulah banjir. Arus banjir yang sangat dahsyat. Tidak ada tandingnya. Ibu, bapak, dan saudara. Apakah ini tidak mengerikan kita? Api itu, penerkam itu, jaring itu, banjir itu ada di dalam diri kita. Guru Agung kita tidak tanggung-tanggung mengatakan nati tanha sama nati. Tidak ada tandingnya itu banjir. Tidak ada tandingnya itu jaring. Tidak ada tandingnya kehebatan api itu. Tidak ada tandingnya sang penerkam itu. Pendeknya tidak ada tandingnya. Kecil hati saya, saudara. Kecil hati. Semuanya itu ada di dalam diri kita. Guru Agung kita mengingatkan itu dengan terang, jelas sekali. Bukan dengan kalimat tersamar. Kecil hati saya, saudara. Itulah sebab penderitaan. Itulah yang harus diatasi. Bukan menutupi penderitaan dengan mencari kesenangan. Tetapi ibu bapak dan saudara, Guru Agung kita mengatakan jangan kecil hati, seperti itulah. Yang dahsyat itu bisa diatasi. Dengan jalan Arya berunsur 8. Satu-satunya jalan. Ibu, bapak dan saudara. Izinkan saya mengulang perumpamaan yang juga diberikan oleh Guru Agung kita, tetapi tidak persis. Guru Agung kita memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Tetapi perumpamaannya ini sungguh mengerikan. Supaya tidak mengerikan, saya ingin mengubah sedikit saja. Sebentar tadi saya sudah diskusi dengan yang ahli suta. Saya minta kompromi untuk mengubah sedikit supaya tidak terlalu mengerikan. Kalau saudara sakit luka, dengan kalimat yang lebih jelas, kalau saudara sakit
korengan, saudara. Tidak sembuh-sembuh. Malam hari merasa gatal. Saudara kemudian menyalakan api. Ini ada di Magandhya Sutta, Majjhima Nikaya. Tetapi perumpamaan ini sedikit dilembutkan. Sang Buddha memberikan perumpamaan yang sangat mengerikan kita. Kalau koreng yang gatal itu dipanggang di api di bara yang dinyalakan di malam hari. Kemudian koreng itu digaruk-garuk. Alangkah nikmatnya. Tetapi Guru Agung kita mengatakan, ingat, kesenangan itu membawa bahaya. Koreng itu akan melebar. Infeksi. Anda akan diamputasi dan mungkin selesailah hidup Anda dalam kehidupan yang sekarang. Para ibu, bapak, dan saudara, ngaten, menawi ibu-ibu, bapak-bapak korengan dipanggang, dikukur, aduh nikmatnya. Mboten bahaya. Seperti itulah Anda menutupi penderitaan, ketidaksenangan, kekecewaan, kejengkelan, kemarahan dengan mencari kesenangan seperti menggaruk-garuk koreng di waktu malam. Ingat ibu bapak dan saudara, sungguh bagus perumpamaan ini. Mengerikan, tajam, tetapi ingat. Pada saat Anda mencari kesenangan, jangan sampai menggaruk-garuk koreng. Mboten ngukur koreng. Mboten nggaruk-garuk koreng. Enak nanging bebayani. Kemudian seorang dokter datang. Berhenti. Jangan dipanggang lagi, jangan dikukur-kukur lagi. Berhenti. Bersihkan dengan betadin. Aduh, perih sekali. Anda mau sembuh atau mau celaka? Bersihkan betadin. Obati kemudian diperban. Malam hari terasa gatal, mencuri-curi perbannya kemudian ditusuk-tusuk. Sang dokter mengatakan, tidak. Anda ingin sembuh atau ingin celaka? Dan dokter itu adalah guru agung kita. Nak kahapana wasena titik kamesu wicati apat sada duka kama iti winyaya pandito. Nak kahapana wasena titik kamesu wijati. Andai kata ada hujan emas, sebentar malam mungkin turun hujan emas. Nak kahapana wasena, sekalipun hujan emas, tidak mungkin memuaskan hawa nafsu. Apat sada duka kama iti winyaya pandito. Orang bijak
Mengerti dengan benar. Hawa nafsu hanya memberikan kesenangan sepintas. Kemudian mengakibatkan penderitaan. Menggaruk koreng itulah kesenangan sepintas, saudara. Selesai ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Hancurlah, saudara. Koreng itu akan menjadi infeksi. Berhenti menggaruk. Mengendalikan diri dengan sila. Berhenti menghujat orang lain. Berhenti menjelekkan orang lain. Berhenti mencelakai orang lain. Berhenti membunuh orang lain. Berhenti menghancurkan lingkungan kita sendiri. Berhentilah hawa nafsu yang di dalam ini. Tetapi Bante, bukankah kita ingin maju? Kita ingin keluarga kita maju, usaha kita maju, dunia ini maju. Benar, saudara. Tetapi majulah dengan kearifan. Majulah dengan sati sampajanya. Majulah dengan wisdom. Majulah dengan pertimbangan yang benar. Dunia kita sekarang seolah-olah membawa semua orang untuk ayo maju, maju, maju terus. Hati-hati, saudara. Kalau tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran yang jeli, kemajuan itu seperti api yang membakar kita. Seperti arus yang menghanyutkan kita. Keserakahan. Hawa nafsu. Hentikan itu. Iya, Bante, tetapi amat sulit. Amat sulit menghentikan arus, memadamkan api yang di dalam ini. Benar, saudara. Amat sulit. Apalagi Bante kami sebagai perumah tangga. Benar, saudara. Saya hanya minta. Andai kata menghentikan arus nafsu keinginan itu sulit. Setidak-tidaknya saudara harus mengerti. Bagaimana cara menghentikan. Ada latihan. Pada saat-saat tertentu. Untuk berhenti. Berhenti. Kalau Anda tidak pernah mengerti jalan untuk berhenti. Anda tidak pernah latihan untuk berhenti. Hanya jalan, 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 jalan. Seperti kendaraan yang ada gas. Tapi saudara tidak pernah memencet rem. Saudara tidak pernah menginjak rem. Kalau tiba waktunya Anda membutuhkan untuk berhenti. Tiba waktunya di keadaan yang Anda membutuhkan untuk berhenti. Anda tidak pernah belajar untuk berhenti. Anda akan celaka. Sampai menutup mata. Anda tidak pernah mengerti bagaimana caranya untuk berhenti. Maju, ya. Maju, maju, ya. Tetapi kita juga harus tahu cara untuk berhenti. Kalau Anda tidak pernah mengerti cara untuk berhenti. Tidak pernah latihan untuk berhenti. Anda akan kecewa sampai Anda mati. Guru Agung kita menunjukkan cara itu. Bagaimana untuk memadamkan api. Menaklukkan penerkam. Menghentikan banjir. Menghancurkan jala.
Anda belum mampu, benar. Tetapi Anda harus mengerti bagaimana caranya. Dan suatu saat Anda harus berhenti. Anda mengerti. Inilah cara untuk berhenti. Saya berhenti. Bagaimana caranya, Bante? Bermeditasilah. Asahlah kesadaran saudara, awareness saudara, sati. Kesadaran itulah yang akan membuat hawa nafsu berhenti. Kesadaran itulah yang akan menghentikan tanha. Saudara belum bisa menghentikan sekarang. Tapi saudara mengerti caranya. Dan melatih diri bagaimana untuk berhenti. Menghentikan penderitaan yang sebabnya tidak lain ada di dalam diri kita. Kita perlu maju, ibu bapak dan saudara. Maju dengan sati, dengan sampajanya, dengan kearifan, dengan wisdom, dengan panya. Tetapi kita juga perlu tahu cara berhenti. Menghentikan tanha. Sebab penderitaan. Belum sampai habis kalau tanha itu berkurang. Kotoran batin yang di dalam itu berkurang. Hidup saudara akan bahagia. Marilah kita berjuang. Mengendalikan diri. Maju dengan bijak. Tetapi tahu cara dan belajar untuk berhenti. Menghentikan sebab penderitaan. Marilah kita maju terus. Ajaran guru agung kita tidak sekadar agama. Tetapi ilmu pengetahuan spiritual. Mencerahkan. Memperkaya mental kita. Dan marilah kita praktek. Untuk menyelesaikan penderitaan ini.